Kak Tessa nih, baru-baru ini kan kita lihat ya kalau NM tuh sekarang sudah ditahan atas kasus penyuapan. Dari Kak Tessa sendiri melihatnya seperti apa sih Kak? Ya, oke. Nikita mendatangin Polda Metro Jaya pada tanggal 4 kemarin, yang harus tanggal 3, terus karena dia sakit dia datang tanggal 4. Dan tanggal 4 dia datang sendiri, dia yang datang, bukan dijemput paksa, sehingga dia kayak juga tahu kalau karena sebelumnya kan dia bilang ini kayak gue kalau datang pasti ditahan kan gitu. Jadi dia datang sendiri tanpa dijemput paksa, tanpa paksaan siapapun, tanpa ditemenin siapapun. Dia datang dengan gentlenya, dengan kerennya, dan waktu dia sudah siap kalau dia tidak pulang. Nah, ternyata memang tidak pulang langsung dengan memakai baju orange gitu ya. Jadi menurut aku ini adalah persiapan dia udah mateng, karena gue lihat dia beberapa kali ngomong gue udah nggak sabar untuk di pengadilan, karena dia mau fight di pengadilan, mau ketemu di pengadilan sama pelapor supaya dia juga punya bukti-bukti, dan dia punya bukti-bukti. Jadi dia pengen ini loh bukti-bukti gue. Gak enak banget menyandung status TSK gitu. Memang TSK itu belum tentu bersalah karena belum ada pengadilan yang memutuskan kan, masih ada praduga tidak bersalah kan. Tapi Niki tidak sabar untuk mau fight di pengadilan dengan bukti-bukti dia yang ada itu. Jadi dia sudah siap, mental, sudah jiwa dan raga. Kak, ngelihat juga kemarin dia santai, sampai sapa-sapa media, terus dia kayak kiss bye. Itu tenang karena dia yakin dia nggak bersalah gitu ya Kak. Iya. Dan keyakinan dia, gue nggak bersalah, gue tuh di endorse, gue tuh terima duit di endorse gitu. Itu keyakinan dia kan. Jadi kita hormatin keyakinan Niki karena dia pasti dengan keyakinannya dia pasti mempunyai bukti-bukti yang dia punya gitu kan. Jadi menurut aku dia udah nggak sabar lagi, dia yakin banget kalau dia nggak bersalah. Ya aku ngelihat keyakinan gitu, apalagi kita sesama, kalau aku sih jujur sesama artis, sesama ibu, waktu itu aku pernah single parent, sesama mempunyai anak gadis juga. Jadi menurut aku keyakinan Niki perlu juga aku dorong, dan aku bener, kalau yakinan lu bener ya udah lu bener gitu loh. Karena kan kita nggak tahu sejarahnya, kita nggak tahu duitnya itu gitu loh. Tapi kalau seorang dia aja yang mengalamin, dia yakin kalau dia nggak bersalah, ya kita semakin yakin lu nggak bersalah gitu. Dan dukungannya gimana sih Kak? Apalagi sekarang kan Niki baru aja baikan sama anak pertamanya ya, terus harus terpisahkan lagi karena kejadian ini gitu Kak. Nah, aku cukup mirisnya di sini, cukup sedihnya di sini. Makanya waktu aku lihat dia keluar dengan tenangnya, dengan santainya, justru kita yang lihatnya nggak kuat. Aku nggak kuat melihatnya. Aku bayangin gini, ya Allah, kemarinnya kan dia baru live sama Loli. Paling nggak intaks anak dan ibunya tuh baru kejadian baru. Karena setelah sekian lama, tahu sendiri masalah hukuman 7 bulan, belum waktu Loli di luar negeri, itu udah hampir setahun. Berarti kurang lebih 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan tidak intak sama anak, tidak pelukan sama anak, dan baru kejadian 2 hari sebelum dia ditahan, dia baru intak sama anaknya. Mungkin pun masih ada mungkin agak kejanggalan, namanya sudah lama tidak bertemu ya. Baru mau sayang-sayangan sama anaknya, baru mau bangun chemistry lagi. Iya, mau menjalin chemistry lagi nih antara ibu dan anak, antara ibu dan anak gadis ya. Istilah gitu. Itu yang membuat aku sedih banget, itu yang membuat aku, ya Allah, kok gini banget sih, mana lagi ini bulan puasa. Yang mana kita, kan dia penahanannya 20 hari ke depan. 20 hari ke depan, otomatis paling enggak sekitar 24 hari puasa. 6 hari kemudian insya Allah berlebaran. Itu yang aku bikin, membuat aku, wah, udah sedih banget. Aku pengen sedih, tapi kan dia bilang, kalian jangan sedih, gua aja gak sedih, kenapa kalian harus sedih? Itu yang membuat kita, kalau gua sedih nangis, gila cemen banget. Dia yang ngalamin aja dia senyum, kiss bye, bye-bye, berarti dia sudah persiapin semua yang di rumah. Kan ada adik juga kan di rumah kan. Jadi menurut aku gak wajar, gak etis kalau aku gegerungan gitu loh. Karena dia aja enggak, kenapa lu gegerungan? Jadi kelihatan sandiwara gitu. Jadi menurut aku cuman tetap ya namanya ibu, saya tersentuh.
tersentuh ngebayangin anak gadisnya baru mau dipeluk lagi, baru menjalin chemistry lagi, belum lagi anak 2 yang masih kecil-kecil yang belum tahu Aminya di mana. Oke, selama ini Aminya syuting, oke selama ini Aminya di luar kota, tapi namanya di luar kota kan tidak mungkin lama gitu, paling nggak dan bisa telepon dan bisa video call kan, nggak mungkin lama gitu loh. Dan itu yang membuat aku nanti, apalagi nih anak di sekolahan, takutnya ada teman-temannya yang tahu, dia kan nggak ngerti. Itu yang aku pikir psikis anak yang 2 ini yang kecil itu gitu. Kan kemarin juga Loli mengajukan surat ya Kak, Iya. minta penangguhan penahanan Iya. gitu. Itu gimana sih Kak ngeliatnya kita sebagai sesama seorang ibu dan seorang perempuan? Ya kalau itu aku melihat gini, wah alhamdulillah Loli mau menurunkan egonya. Namanya anak punya ego ya, mau menurunkan egonya, mau sedih loh baca suratnya bahwa dia bilang bahwa ibu saya orang tua tunggal, mencari nafkah itu untuk saya dan adik-adik saya. Mohon kiranya jika mama saya di penangguhan, saya menjamin gitu. Seorang anak seorang anak yang belum dewasa, masih di bawah umur ya, masih di bawah 18 kan, masih di bawah umur, dia pasang badan untuk mempertaruhkan supaya mamanya pulang ke rumah. Gimana sih rasanya ya Allah gitu. Sedih banget gitu loh, miris gitu loh. Ya Allah, aku melihatnya Loli tuh jadi pengen gue peluk gitu. Ih, gini banget sih, kasihan banget sih. Karena gue pikir ini suaranya masuk nggak sih? Enggak ya? Oke. Jadi gara gue pikir gini, aduh, seorang anak mungkin di saat aku usia segitu, aku nggak ngerti apa yang aku lakukan. Aku paling cuma nangis gegerungan. Tapi Loli cepat ngambil gitu loh, cepat ngambil keputusan. Udah deh, gue jamin Ami gue. Seorang anak di bawah umur yang mau menjamin Aminya tidak akan lari. Waktu dipanggil akan datang segera. Saya menjamin, Masya Allah. Itu chemistry-nya itu di situ tuh dapet. Semoga aku rasa, semoga nanti kalau Nikmir sudah di rumah, udah deh, anak lu itu udah paling best juga gitu. Nikmir baru merasa bahwa anaknya best, Loli pun merasa bahwa ini mama gue satu-satunya best, nggak ada lagi gitu. Jadi semoga dengan kejadian-kejadian gini, hubungan antara 2 ini akan semakin bersatu, tidak mau berpisah lagi, akan saling menguatkan antara ibu dan anak. Itu yang aku mau. Jadi sedih, miris, tapi aku tidak layak untuk mengeluarkan air mata di sini karena Niki aja tidak mengeluarkan air mata. Masa kita memang ya pasti sedih ya. Iya. Ngomong juga gitu pasti berkaca-kaca. Hebat Loli, hebat kamu nak, hebat. Kamu bisa di saat Ami kamu begitu, kamu cepat ambil langkah, dan kamu pun aku yakin dia pasti sekarang merangkul adik-adiknya. Iya. Nah kan ini juga kemarin rame tuh, adiknya datang bawa 300 box pizza untuk tahanan juga, pesanannya Niki supaya nggak cuma Niki yang makan enak gitu. Nanti gimana sih Kak? Di sini aku lihat gini, ini hikmahnya bulan Ramadan, ini berkahnya bulan Ramadannya, berkah buat tahanan-tahanan yang lainnya. Mungkin ini kita nggak tahu, tahanan-tahanan itu bisa buka bersama, bisa buka bareng bersama artis yang mungkin selama ini dia lihat di TV, tapi dia bisa menikmatin buka bareng bersama artis idolanya gitu loh. Mungkin ya, jadi jangan salahin aku kalau aku ngomong ini artis idolanya, kan kita nggak tahu di luar sana banyak yang idolain gitu kan. Nah, Niki dia merasa gue, jadi ternyata berkah Ramadan itu ada di 300 tahanan-tahanan itu gitu loh. Dan Niki juga tidak perlu mencari amalan di luar. Jadi berkah Ramadan pun dia dapat, dia bisa makan bareng-bareng bersama para tahanan yang mungkin mereka merasa ya udah kita di sini kayaknya agak-agak senasib ya gitu. Jadi bisa buka bersama tanpa perlu mencari-cari di luar sana. Kalau kita mau berbagi sudah ada di situ. 300 adiknya datang dengan bawa pizza, itu aku rasa itu momen yang tidak akan bisa dilupakan. Sampai Niki nanti pun tidak akan bisa dilupakan bahwa di saat puasa dia memberikan buka bersama. Begitu juga dengan orang tahanan di sana, itu momen yang nggak akan bisa dilupakan. Ini berkah Ramadan sih menurut aku. Di satu pihak kita sedih, di satu pihak ternyata tidak perlu kamu mencari di mana-mana. Di sini kamu bisa berbuat pahala, kamu bisa mendapat rahmatnya Ramadan gitu loh. Kak mau ada niat jenguk nggak sih Kak ke sana Kak?
Kalau jenguk aku ada niat jenguk. Aku kemarin koordinasi dengan dokter Oki ya. Aku bilang, dok, kata dokter Oki, dok kapan kita jenguk Nikmir. Kalau dokter Oki dia setiap hari 2-3 kali. Ini ya dokter Oki ngomong ya. Kalau aku Mbak, aku 2-3 kali sehari jenguk Niki. Mungkin dia liwat, dia mampir, kan mereka kompak ya. Mungkin tanpa media. Memang kan ke dalam nggak bawa handphone, nggak boleh kan, nggak boleh foto-foto. Nah 2-3 kali sehari dokter Oki mengunjungi Niki tanpa orang tahu. Jadi katanya, Mbak kalau misalnya mau datang coba Lulu Cinta kan ada 2 kali tuh. Mbak telepon ke Lulu Cinta aja, Mbak koordinasi ke Lulu Cinta gitu, Lulu Cinta Luna gitu ya. Aku pikir aku akan koordinasi dengan Cinta Luna. Aku nggak mau dibilang, lu cuman ngomong doang, nggak ada bukti. Tapi kan namanya kita mau berkunjung, kita bukan mau ke rumahnya. Kalau ke rumahnya gue bisa tiba-tiba. Kapan aja. Ya bisa kapan aja gue bisa tiba-tiba. Tapi kalau ini kan gue harus minta jadwal ya. Namanya di sana itu kita tahu mereka mungkin mau istirahat, mereka mau konsen untuk pengumpulan berkas-berkas segala macam. Nggak ada konsen dia menerima tamu hahi karena kalau kita mau mendatangi Niki di situ beda momennya. Jadi aku pun harus izin dan Niki jika mengizinkan ya aku harus koordinasi dengan tidak harus aku bisa berkoordinasi dengan Lulu Cinta Luna karena Lulu Cinta yang udah datang ke situ. Lulu Cinta yang tahu. Kalau aku kan belum. Daripada gue nanti kuplak-kupluk nyari. Jadi dokter Oki bilang sama Lulu Cinta aja koordinasinya karena dia 2-3 kali itu udah ada di sana. Terus Kak melihat Kak Tessa nih, tapi kan dulu pernah bermusuhan juga ya sama NM ya. Terus sekarang kita beri support. Ya, kalau bermusuhan mungkin semua tahu musuh bebuyutan. Makanya kenapa aku juga banyak diomongin dulu musuh bebuyutan. Sekarang aja lu dukung. Banyak yang komplain kan. Kalau mau musuh bebuyutan aku hampir 5 tahun. Tapi aku melihatnya waktu aku musuhan sama dia sebelum kejadian dia deket sama ada kakak-kakaknya itu kita masih lucu-lucuan serang-serangannya. Tapi begitu dia dekat sama kakak-kakaan itu langsung ngomongnya di luar nalar. Membilang kita segala macam yang kotoran-kotoran. Ya itu menurut aku memang aku dulu benci sama Nikita juga pasti benci sama aku. Tapi itu kan dulu di saat dia lagi ada masalah dengan putrinya Loli di situ waktu yang 7 bulan lalu, di situ aku ternyuh gitu. Aku membayangkan seandainya kejadian itu terjadi pada aku. Aku juga seorang ibu dari semata wayang juga putri. Juga aku pernah menjadi ibu tunggal waktu suamiku meninggal, waktu sebelum married sama yang sekarang ya. Jadi aku merasakan penderitaannya Nikita di situ. Di situ aku pikir aku keluar dari circle aku. Kan circle aku ini pembenci dia semua nih, musuh dia semua. Aku keluar dari circle aku keluar, aku pikir ya udah aku dukung Nikita karena naluri aku seorang ibu mengatakan aku harus dukung dia. Aku harus kasihan lihat dia waktu itu. Karena siapapun namanya orang tua, namanya ibu yang melahirkan anak tidak mau kejadian sama seperti anaknya Nikita waktu itu. Disitulah aku balik arah, aku coba dukung dia. Gitu. Sampai sekarang ternyata dia juga merespon, dia baik. Dan sekarang kalau setiap aku live selama ini dia masuk, dia manggil aku kakak, terus dia kasih, kalau ada VT aku dia kasih emot, dia posting ulang, dia juga menyapa. Itu menurut aku sesuatu yang tidak perlu maaf itu diutarakan, minta maaf itu udah bentuk minta maaf menurut aku. Udah nggak ada saling benci ya Kak? Nggak, saling benci itu udah nggak ada karena penderitaannya hampir sama dengan aku waktu aku masih single parent. Itu yang menurut aku, wah ini 5 tahun aku membenci dia juga membenci aku. Sekarang sudah cair lah, aku pikir kita mau ketemu, tiba-tiba dia udah di sana kan. Mudah-mudahan cepat bisa keluar, kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa, karena netizen kan nanya dengan Kak Tessa gimana. Niki sendiri mengakui bahwa itu kesalahpahaman yang cukup lama, 5 tahun. Biar ya, sekarang kita lihat makin banyak yang melapor polisi, jadi cuma ngurusin melapor doktip antara ini itu ngeliatnya gimana sih Kak? Miris nggak sih Kak? Gini,
Sebelum carut marutnya begini, kita dipertontonkan dengan flexingnya pengusaha skincare ya, flexing sana, flexing sini, owner skincare menunjukkan bahwa skincare dia yang paling laku, skincare dia yang paling hebat dengan flexing sana sini ya, kita dipertontonkan ya. Dan begitu jujur ya, dengan kasusnya, dengan adanya dokter Oki ya, kita jadi ngerti, oh ini skincare-nya ingredientsnya nggak sesuai nih, overclaim nih, berbahaya nih gitu. Kita jadi banyak lebih ngerti sebenarnya gitu ya. Nah sekarang di saat kita diberi di luar itu semua aku ngerti, di saat kita netizen pembeli di saat udah tahu bahwa ini yang overclaim, bahwa ini yang enggak, di saat itu juga mereka meradang mungkin mereka sudah tidak menikmati lagi keuntungannya seperti yang dulu. Yang pembeli dibodoh-bodohin, yang nggak ngerti, yang dikemas, dibelilah kemasannya yang mahal, dibeli pors-porsnya yang keramik, yang kristal-kristal yang mahal-mahal, padahal isinya ingredients yang tidak sesuai dengan potnya. Berarti kita hanya beli pot langsung dibuang, gitu ya. Beda kalau kita, beda kalau aku itu kan Karites, aku ini kan bisnis skincare Karites juga. Kalau aku ingredientsnya itu langsung tidak ada merkuri, tidak hidrokinon gitu, tidak ada overclaim, dan tempatnya pun bukan tempatnya mewah, dibeli berkesannya mahal, harganya pun murah. Itulah Karites, yang aku bisnis Karites bersama Reutami gitu loh. Jadi beda, makanya Karites itu nggak tersentuh sama yang review karena ingredientsnya dia tidak membahayakan untuk kulit muka. Gitu loh. Beda sama sekarang nih yang skincare yang ngamuk, dikasih tahu kejelekannya ngamuk, harusnya berbenah diri, harusnya ngecek ke Bepom. Ini bener nggak punya saya? Harusnya koreksi diri, bukan marah, bukan ngamuk-ngamuk ngejar orang suap sana. Sorry ya, suap sana, suap sini, suap sana, suap sini. Daripada menyuap miliaran supaya orang tutup mulut, mending lu perbaiki ingredient skincare-nya lu. Gitu loh. Ya, jangan marah kalau dibilang orang punya lu jelek, harusnya berbenah diri, jangan ngamuk. Maaf ya, kayak jadinya mereka ini membuat kayak sindikat nih mereka. Dia sama dia bersatu gitu, untuk menjatuhkan siapa nih yang melihat skincare kita jelek, hajar. Kan itu kan jadi pertontonan yang gak baik. Sebenarnya saya muak dengan ini, muak kemarin dengan mereka yang flexing, muak dengan mereka yang itu sekarang jadinya carut marut bangun si skincare. Dia tahu skincare ini adalah kebutuhan melebihin kebutuhan bahan pokok, mau wanita mau laki, gitu loh. Jadi mereka mengambil kesempatan di sini. Ya harusnya nggak begini. Jadi nanti hati-hati loh, bisa-bisa kita masyarakat Indonesia tidak mau lagi pakai skincare sama kayak seperti dulu. Bisa loh. Karena melihat gini, percuma gue beli mahal-mahal, kalau yang gue beli tempatnya, percuma gue cari cantikin diri, percuma buat apa gitu. Amalan begitu takutnya.